Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk mempraktekkan pembuatan routing statik menggunakan 3RB. Sebagaimana simulasinya seperti ini ya. Jadi di sini ada lab 1 static routing. Nanti akan ada router 1, 2 dan 3 ya. Kemudian IP-nya seperti ini. Oke. Pertama saya akan koneksi ke panggil winbox-nya dulu. Oke. Nah, ini adalah mikrotik A ya. Yang pertamanya mikrotik A nya di sini sudah terkonfigurasi sedemikian rupa. Ini ke modem saya di home, kemudian ya ke access point yang saya gunakan. Yang keempat akan ke mikrotik B ya. Mikrotik B kalau di sini disesuaikan berarti adalah R1. Jika R1 seperti itu, maka saya akan buat IP-nya berarti yang penghubung ke antar R1 atau mikrotik A ke mikrotik B menggunakan network 12. Oke. Nah, di sini sudah terkoneksi tapi menggunakan 2 ya, tinggal dirubah aja. 12.1/24. Oke. Apply. Oke. Nah, ini sudah dirubah. Kemudian di sini juga ada network 192.168.1.2. Nah, yang access point saya menggunakan 1.1/28. Oke. Ini udah. Lalu kita akan bergeser ke router R2. Admin kosong ya. Nah, di sini mikrotik B. Di sini mikrotik B, kita lihat interface-nya. Ether 1 mikrotik terkoneksi ke mikrotik A. Ether 2 terkoneksi ke mikrotik C. Kemudian laptop saya terkoneksi ke Ether 4. Oke. Kita akan mengganti IP-nya sesuai dengan topologi seperti ini. Berarti R2 nya atau mikrotik B akan diberikan IP yang ke mikrotik A 12.12.12.2/24. Oke. Lalu yang ke mikrotik C ya, ke mikrotik C diberikan IP 23.23.224. Oke. Sampai sini apakah sudah bisa ngeping ke mikrotik A ya. 1 ya. 12 1. Nah, ini sudah reply ya, karena hanya 1 aja.
Nah, kemudian kita jangan buat root dulu, kita lengkapi dulu IP-nya. Nah, di sini ada disuruh buat network kedua ya, 998. Nah, apa yang kita pakai di sini? Saya menggunakan ini aja ya. WLAN-nya diaktifkan. Ya, WLAN-nya diaktifkan. Mikrotik B. Ya. Mikrotik B, kita ke interface wireless dulu. Security-nya kita buat dulu. Dynamic profile 1. Ya. Misalnya apa? Bisa pakai sesuatu RT 45. Kasih password. Nanti koneksinya saya menggunakan handphone. Oke. Nah, di sini ini udah aktif. Saya akan buat IP-nya untuk WLAN-nya. Satu 192.168.2.1/4. Ini masih miring, WLAN-nya belum aktif banget. Kita buat di HCP-nya aja dulu. Waduh, merah ya, ini belum aktif ya. Ini interface-nya belum aktif.
ada yang terkoneksi, terhubung. Nah, ini adalah handphone saya Huawei, IP-nya 2254. Akan tetapi belum ada koneksi internet, belum ada rootnya ya, belum ada rootnya. Oke, biarkan dulu. Oke, ini sudah terkonfigurasi. Yang ini kita pindah ke R3. Oke, pindah ke R3. Ini putus. Nah, ini adalah Mikrotik C. Ini dimintanya buat addressnya yang ke Mikrotik B, IP-nya 23.23.23.3.24. Oke. Kemudian yang ke bawahnya 168.3.1 ya, WLAN ya. Kita aktifkan dulu security profile yang kita buat, dynamic key, PPS1, TKIP nya di checklist juga. Kita buat passwordnya. Oke, balik lagi ke interface-nya. Di sini adalah HP bridge Mikrotik C. Profile, pilih profile 1, apply. Oke, lalu kita buat DHCP servernya ya, pada bagian WLAN. Next. Oke, kita kasih waktu 1 jam aja. Nah, oke. Sekarang handphone saya koneksikan ke Mikrotik C. Nah, ini sudah dapat juga ya, sama. Jadi handphone saya sudah masuk ke SSID Mikrotik C ya, dan Mikrotik B ya. Posisinya ini adalah belum di root ya. Oke, lalu karena kita sudah bisa masuk ke Mikrotik C, kita buat rootnya aja di sini, IP root ya. IP rootnya gimana? Nah, perhatikan ini, destination address di ini di checklist, IP ya, tadi IP root ya, checklist destination addressnya 12.12.12.12.0/24. Kemana 12.12? 12.12 itu ke router 1 ya, gateway-nya ke 23.23.23.2 ya. Artinya dia ingin ke router 1
melewati gateway pada router 2 ya, seperti itu. Apply. Oke. Dengan reachable ether 1 to MikroTik B. Kemudian buat lagi di sini ya. Salah. Copy. Ya, di copy aja, klik copy, di sini diganti tujuannya 192 168 1 plus 204. Ibaratnya dari MikroTik C ini atau R3 ingin ke R1 dan juga ke LAN-nya R1. Oke. Ya, sekarang ada 2. Nah, kemudian kita coba yang di R1, MikroTik 1 ya, MikroTik 1. Root yang di R1 192.168.3 ya, 1.0/24 melalui mana? Melalui 12.12.1. Oh, salah. Ini adalah yang di R2, berarti yang di sini ya. Oke. 3 ya. Melalui 2. Ini berapa benar? Apply. Salah. Oh, ini belum dikasih titik ting. Apply. Copy, ganti 23 23. Nah, ini sama. Oke. Nah, yang di 1 sudah. Kemudian kita config yang di R2 atau MikroTik. Kita balik lagi, kita akan buat rootnya, belum dibuat ya. Nah, ini addressnya udah ya, CP nya juga sudah ya. IP address sudah, kita menuju ke IP root ya. IP root. Oke. Tujuannya adalah ke 192.168.1.0/24. Melalui apa? Melalui 12.12.12.1 ya. Mengenalkan atau membuka jalur ke network yang ada pada router 1 melalui 12.12.1. Oke. Apply.
lalu buat lagi 192.168.3. Nah ini ke network yang ada pada router 3 atau MikroTik C ya. Itunya lewat mana? 23 titik apa tadi di sini 3 ya. Oke. Nah ini sudah connect berarti ini. Handphone saya connect ke 3C. Oke, sudah terkoneksi. Ini 2 sudah. Jika sudah, kita tes lagi apakah dari MikroTik B bisa ngeping ke R1 atau MikroTik 1. Oke. 192.168.1.1 connect ya. Nah sekarang saya dari MikroTik 1 mau ke MikroTik 3. MikroTik 1 saya itu yang ini. Nah MikroTik A ya, MikroTik A ping ke 3 192.168.3.1. Tinggal bagaimana memberikan internetnya. Nah untuk memberikan internetnya, apakah yang di MikroTik A ini sudah terkoneksi langsung ke modem, tapi yang di MikroTik 2 ya, MikroTik B ya, apakah bisa ping ke email? Nah belum bisa ya. Kenapa? Karena tidak ada DNS-nya. Oke, DNS. Berapa DNS di sini yang dikasih? Misal yang ke connect ke MikroTik. MikroTik B. 12 1 ya. 12 checklist. Oke. Nah, jangan lupa di sini dikasih firewallnya NAT squared ya. Interface-nya 1 pasti ya. Load interface-nya 1. Sini squared. Bisa belum ping loh.
Kenapa belum bisa? Karena tidak ada root yang ke 000 ya. Nah ini pakai ini aja 12 1. Oke. Nah baru connect ya. Nah connect. Oke, ini sudah terkoneksi ke internet juga, router Mikrotik B ya. Router Mikrotik B sudah terkoneksi ke internet. Oke, apakah router Mikrotik C sudah bisa terkoneksi internet? Ya. Coba. Ya, nih WLAN sudah hidup. Nah, handphone saya juga sudah terkoneksi ya. Mikrotik B. Kita lihat apakah ada aktivitas di WLAN ini ya. Nah, saya misalnya buka email. Nah, ini ada traffic nih ya. Terus saya buka WhatsApp nya. Buka YouTube. Ini ada aktivitasnya tuh, besar sampai 4 mega. Nah itu ya, dikombinasikan. Jadi setiap router itu dibuatkan IP-nya, kemudian dibuatkan DHCP-nya, kemudian dikoneksikan ke internet juga ya. Ini koneksi internet pada B, pada Mikrotik B. Kliennya adalah saya coba menggunakan handphone saya ya, Huawei ini 154. Ini masih connect tadi tuh. Oke, lalu kita ke Mikrotik C ya. Nah, Mikrotik C ini belum dikonfig sama sekali, belum dikoneksikan ke internet maksudnya. Oke, saya cabut dulu kabelnya. Kalau saya mau masuk ke Mikrotik C dari Mikrotik B, berarti saya manggil atau tidak. Manggil IP, kalau saya tidak dapat IP ya nggak bisa ya. Sudah koneksi sudah masuk ke Mikrotik C. Nah di Mikrotik C ini sudah sesuai. Jangan lupa tambahkan root untuk ke internet ya, tambahkan root untuk ke internet. Tapi dilihat dulu kemana ini jalurnya. Nah, berarti 12 ya.
23 ya, 23 tik 2. Nah, sip. Ini udah connect. Lalu ke firewall. Jangan lupa NAT-nya dibuat jika ini koneksi ke internet out interface ya, pastinya ke MikroTik B. Actionnya adalah squared. Oke, sudah dibuat. Lalu DNS-nya saya pakai ini berarti 23.23.2. Jangan lupa di checklist allow remote request. Oke. Ya. Kita cek dulu. Oke, kita ping ke IP 888. Nah, ini langsung connect ya. Ini ada traffic tuh. Terus kita ping ke Gmail. Ke Gmail connect juga. Oke, lalu apakah handphone saya sudah terkoneksi? Oh belum, berarti kontak handphone saya belum koneksi ke C. Oke, saya akan rubah dulu koneksinya ke C, ke MikroTik C atau ke R3 ya. MikroTik C dihubungkan. Oke, nah kalau sudah hitam begini artinya sudah ada yang terkoneksi. Nah ini sudah R statusnya. Kita jalankan lagi YouTube-nya. Oke, ini sudah jalan. Kita lihat apakah ada aktivitas di WLAN-nya. Nah, ini ada ya tuh 36 ya, 2,4 ya. Saya sedang buka YouTube. Lalu apalagi yang perlu dibuktikan? Sudah cukup ya, sudah DNS-nya sudah. DNS-nya adalah gateway-nya ya. DNS sama dengan gateway juga bisa digunakan. Udah. Jadi semuanya sudah terhubung ya ke internet. Pada R3 sudah terhubung ke lokal misalnya ya, ke 2.1 ke 1.1. Apakah sudah bisa diping ya, ping ke lokal 192.168.2.1. nah udah bisa ke 1.1. nah ini juga sudah bisa. Nah lalu untuk melihat lewat mana gitu ya, lewat mana saya sedang di MikroTik C. Saya mau tahu saya lewat mana sih kalau saya mau ngeping ke 192.168.1. Nah, benar ya. Nah di sini dikasih tahu bahwa kalau kamu mau ke 1.1 ke interface yang ke bawah pada MikroTik A atau R1 itu lewatnya adalah ini IP-nya R2 atau MikroTik B ya, seperti itu. Atau saya mau ke internet nih, saya mau ke gmail.com. Nah saya kemana nih? Nah tahapannya adalah di sini ya. Jadi dari R1 dulu ke router ya, langsung ke R2, langsung ke R1, lalu ke internet ya, ini ke modem ya, ke internetnya gitu, seperti itu ya. Apalagi yang perlu dibuktikan, ini sudah threshold. Ini artinya adalah mencari jalur ya, melihat jalur. Kita cek use DNS juga bisa. Nah ini kelihatan Telkom subnetnya ya.
Udah cukup. Apalagi nah, ini sudah dapat welangnya sudah ada, juga ada traffic tuh 7,9 tadi. Oke. Wah, ini tahunnya masih 1970 ya. Oke, saya benarkan dulu. Caranya adalah EKS NTP ya, pastinya. NTP nya masukkan lagi yang tadi ya, 232 ya. Oke. Nah, steam clock. Wah, langsung berubah dia. Pilih Asia Jakarta. Ini namanya NTP ya, Network Time Protocol. Kita lihat lagi NTP nya. Oh salah, sorry, dia nggak kenal. Kesini aja, saya punya server NTP 192.173.190. Ini server yang ada di kampus Binasaran Informatika di pusat ya. Nah ini sudah berubah, November 10 2020. Ini juga udah langsung terkoneksi. Let's update 12 menit 16 detik yang lalu gitu ya, seperti itu. Oke, ini jam 1.58 ya, jam pagi ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Ini saya sedang berada di Mikrotik C ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mudah-mudahan dapat bisa mengikuti apa yang saya buat ya. Sebenarnya adalah topologi seperti ini, R1, R2, R3, tapi di mikrotiknya saya buat A, mikrotik B, mikrotik C ya, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.